salam kebangsaan itu adalah dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditetapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Jadi yang diambil kan spirit juangnya, di mana mengepal itu 5 Pancasila menjadi satu kekuatan gotong royong, kita lawan kapitalisme dan imperialisme. Itu maknanya untuk dapat disampaikan ke Pak Anies. Itu pentingnya, Hasto itu nggak usah komentari banyak hal tuh. Dia fokus saja urusan organisasi mending tuh. Kan ada bagian-bagian di PDIP yang paham tentang ajaran Bung Karno tuh, yang belajar secara sampai jadi buku Bung Karno. Kayak Ahmad Basara itu pasti mengerti itu, atau Prananda. Kan ini orang-orang di dalam PDIP yang memang dibekali oleh pengertian dasar Soekarnoisme. Jadi kalau Hasto, dia kan sekedar sekjen yang sebetulnya ngurusin administrasi partai. Nah, kesibukan Hasto itu menyebabkan dia kurang belajar tentang Soekarnoisme itu. Jadi kalau dibandingkan dengan Anies, pasti Anies lebih paham, karena Anies pasti riset tuh dalam upaya untuk menyerap seluruh pikiran Bung Karno. Jadi kalau kita mau gambling sedikit tuh, siapa sebetulnya yang mengerti Soekarno? Pasti orang di luar PDIP itu, karena mereka riset. Tentu Bung Karno adalah semangat buat PDIP itu, tapi pengetahuan tentang apa tuh sosialisme Bung Karno, Bung Karno tentang Islam, jadi riset di bidang akademis tuh. Nah, Hasto kekurangan riset itu, walaupun dia jadi doktor di situ, tapi kan pengetahuan dia tentang Soekarnoisme kan kecil sekali tuh. Kenapa? Karena Hasto lebih suka untuk melakukan atau membahas hal-hal yang sekedar bersifat material. Nanti siapa yang mau jadi anggota DPR, kira-kira apa potensi dia untuk ditaruh di banggar berapa, kalau dia di outsource berapa, kira-kira dana yang bisa masuk. Kan itu pikirannya Hasto begitu tuh. Jadi kita bisa lihat sebetulnya bahwa di kalangan PDIP terjadi dualisme. Apakah pikiran Soekarnoisme itu mau dijadikan dasar untuk perjuangan politik, atau Soekarnoisme sekedar jadi slogan? Nah, bagi Hasto, Soekarnoisme justru hanya jadi slogan. Anies justru yang mengerti ide dasar pikiran-pikiran sosialistis Bung Karno. Hal yang sangat mendasar elemental itu salam yang diajarkan oleh Bung Karno. Artinya Hasto nggak baca Cindy Adams itu, padahal Cindy Adams adalah penerjemah yang paling bagus tentang pikiran Bung Karno. Buku-buku Cindy Adams itu jadi acuan dari soal kehidupan pribadi Bung Karno sampai ke soal-soal kemampuan Bung Karno untuk membongkar retorika politik dunia itu. Jadi kita mesti lihat bagaimana Hasto sebetulnya nggak paham tentang Soekarnoisme. Tetapi orang bisa tuntut lebih jauh tuh, karena Hasto memang tidak datang dari tradisi Wong Cilik, kan begitu dasarnya. Lalu mungkin kalau Bung Karno ada, Bung Karno akan tanya, Hasto kekayaanmu berapa? Apakah kau marhaen? Kira-kira begitu kan. Nah, gimana Hasto menjawab seperti itu? Dan hal yang juga mesti dibuka ke publik tuh, apa sebetulnya yang menjadi alasan PDIP sampai sekarang tidak bisa memperlihatkan keutuhan tuh. Pasti ada faksi Hasto, ada faksi Puan, segala macam untuk mempertanyakan apakah PDIP partai yang solid. Dan sekarang mulai terlihat bahwa ada perpecahan di kalangan PDIP dari segala macam isu. Nah, isu terakhir ini yang saya kira sangat strategis, karena ini urusan ajaran Bung Karno yang betul-betul fundamental bagi PDIP, dan seorang sekjen, orang nomor 2 itu nggak paham kan. Itu bukan sekedar memalukan, tapi meragukan apakah dia seorang Soekarnois atau sebetulnya hanya berlagak Soekarnois. Itu poin kita. Satu alasan bagi Hasto untuk nggak paham hal yang elementer ini. Ya. Apapun yang diterangkan atau ya apologi Hasto itu nggak dianggap orang. Kan lain kalau kader yang mungkin kader bawaan atau kader yang di outsource karena tebalnya amplop, nggak paham tentang Bung Karno, boleh aja. Ini ketua partai, ini adalah sekjen partai yang akan mewarnai partai itu. Sehingga orang menganggap ya Hasto kalau begitu kerjanya cuma soal transaksi doang, tukar tambah. Jadi ini akan mengingatkan bahwa PDIP memang memerlukan pembenahan fundamental, mulai dari doktrin, lalu tentang sejarah Bung Karno, lalu tentang efek dari pikiran Bung Karno terhadap dunia hari ini. Nah, kontekstualisasi itu yang nggak terlihat di PDIP. Jadi PDIP akan diingat sebagai orang yang didirikan oleh putri Bung Karno. Cuman itu intinya tuh, nggak lebih dari itu. Dan hal-hal lain yang menyangkut keterangan historis, kemampuan akademis Bung Karno dalam berdebat itu nggak ada. Nah, poin ini akan melemahkan PDIP ke depan. Jadi saya anjurkan supaya PDIP lakukan rebranding dalam pengertian kembali pada pikiran asli Bung Karno, bukan yang sekedar ditambahkan. Dan orang akan tanya misalnya apa alasan Hasto misalnya
berupaya untuk tetap jadi sekjen PDIP, tapi kekurangan pengetahuan tentang pikiran-pikiran awal dari Soekarno. Dan pikiran-pikiran awal itu sebetulnya yang menjadi modal bagi PDIP untuk mengatakan Bung Karno itu adalah orang yang berpikir akademis. Belakangan memang Bung Karno terlibat pada keangkuhan kekuasaan sehingga beliau ingin jadi presiden seumur hidup, jadi penyambung lidah rakyat Indonesia. Kan itu kan semacam glorifikasi yang datang kemudian karena Bung Karno kehilangan lingkungan yang mau mengkritisi dia kan. Jadi arogansi Bung Karno akhirnya yang diingat orang. Bung Karno memang pendiri bangsa, tapi dia juga menciderai demokrasi karena membuat demokrasi terpimpin itu jadi otoritarian. Lalu orang bilang, tapi Bung Karno sipil. Iya, seorang sipil bisa mengadopsi nilai-nilai totalitarian. Hal yang sama juga mulai dilekatkan pada Pak Jokowi. Kendati Pak Jokowi sipil, tetapi praktek politiknya itu menuju pada kripto-totalitarianisme. Itu juga kegagalan Pak Jokowi. Kan kita ingin Pak Jokowi belajarlah sejarah kemerdekaan kita. Itu Pak Jokowi kadang-kala buta huruf terhadap soal itu. Karena dia hanya ingin memaksimalkan apa yang terlihat. Sejarah itu tidak terlihat, tapi sejarah itu mengairi pikiran bangsa tuh. Ya IKN, infrastrukturnya boleh aja, tetapi buat apa kalau karena sejarah kita tuh hilang tuh. Dan itu yang sering saya kasih kritik bahwa Pak Jokowi seharusnya dia menghormati hak rakyat untuk menagih keadilan sosial lewat BPJS, lewat sistem kesehatan yang pro. Tetapi kemudian orang lihat bahwa ya Pak Jokowi ternyata tidak Soekarnois. Kan itu intinya kan, Pak Jokowi harusnya menganggap bahwa Bung Karno itu dikenang di dunia karena anti imperialisme itu. Sementara Pak Jokowi pergi berdagang dengan Cina yang punya maksud imperialistis, kan itu dari segitu aja udah kelihatan tuh poin-poin dasar dari ajaran Bung Karno. Apalagi kalau menyangkut pada keterangan baru dunia hari ini. Dunia hari ini berupaya untuk menghasilkan kembali human solidarity itu, kemanusiaan yang adil dan beradab tuh. Kan itu di dalam banyak forum internasional tuh kalau ada seminar orang akan tanya, do you speak environmental ethics, do you speak sustainable development, do you speak social justice? Semua itu ajaran Bung Karno dan nggak ada satupun kita lihat PDIP mengolah ide itu kan. Jadi sayang sekali buat di era ketika kapitalisme hari-hari ini sudah mulai ditinggalkan karena dianggap tidak akan menghasilkan kesetaraan. Justru Bung Karno harusnya dihidupkan. Jadi Hasto itu tidak paham bahwa Bung Karno tetap relevan. Apalagi PDIP memang kita anjurkan untuk mengolah pikiran-pikiran Bung Karno di dalam konteks hari-hari ini. Itu yang gagal. Kita mau lihat anak-anak muda ini, kendati ada soal disruption, ada soal global ideas tentang teknologi, tetap kita mesti tahu bahwa Indonesia didirikan atas dasar sejarah panjang anti kapitalisme. Itu dasarnya. Soekarnoisme itu diajarkan sejak seseorang menjadi kader. Hal yang dulu saya mengajarkan tentang apa perbedaan pikiran Soekarno dengan Sultan Syahrir, apa perbedaan pikiran Bung Karno dengan Muhammad Hatta, dengan Nasir. Tetapi dalam upaya memperlihatkan ada jejak intelektual pada bangsa ini. Itu saya ajarin dulu di Megawati Institute kan. Jadi kelihatannya yang dipentingkan oleh PDIP sekarang adalah sifat koalisi yang sangat pragmatis. Itu yang menerangkan kenapa ada sandi di PDIP itu kan, itu pragmatis betul kan. Jadi ulangi aja kebutuhan partai itu untuk menegaskan bahwa Bung Karno bisa terus direlevansikan kalau kader-kader PDIP mampu untuk memikirkan efek yang paling ideologis dari pikiran Bung Karno, yaitu kesejahteraan sosial. Dan itu nggak terjadi hari ini. Yaitu kesetaraan manusia, itu juga kurang. Jadi semua hal yang dibayangkan Bung Karno batal karena Presiden Jokowi tidak memilih jalan pikiran Bung Karno. Nah, sekarang Hasto juga berupaya untuk menyatakan diri pengikut Soekarno, tapi salah dalam mengartikan Bung Karno. Jadi jangan Bung Karno hanya dijadikan latar belakang di dalam baliho-baliho. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen channel kami.